Hai Sobat Karamel dimanapun kalian berada, dalam video ini kita akan membahas teori konspirasi mengenai kelompok Freemason. Kelompok Freemason, atau lebih dikenal sebagai Masonik, adalah organisasi persaudaraan yang memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Masonik telah menjadi subjek spekulasi dan konspirasi selama berabad-abad. Namun, saya akan berbicara tentang Freemason dari sudut pandang sejarah dan fakta yang terverifikasi. Asal-usul Freemasonry dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan dan Renaissance di Eropa. Organisasi ini memiliki akar dalam kerajinan batu dan bangunan gereja katedral. Para tukang batu dan seniman yang terlibat dalam proyek-proyek konstruksi besar seperti Katedral Chartres dan Katedral Notre Dame di Prancis membentuk kelompok persaudaraan yang disebut sebagai tukang batu Freemason. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi ini mulai mengembangkan aspek persaudaraan dan filosofis. Pada abad ke-17 dan ke-18, Freemasonry mulai membuka diri untuk orang-orang dari berbagai latar belakang sosial dan profesi. Organisasi ini menekankan nilai-nilai moral, etika, persahabatan, dan pengembangan diri. Freemason juga dikenal menggunakan simbol-simbol dan ritus-ritus yang unik, seperti tata cara inisiasi dan peringkat dalam hierarki. Beberapa tokoh terkenal dalam sejarah seperti George Washington, Benjamin Franklin, dan Voltaire diketahui merupakan anggota Freemason. Mereka terlibat dalam gerakan ini karena dianggap sebagai forum untuk berdiskusi tentang gagasan-gagasan pencerahan, kebebasan pribadi, dan pemikiran ilmiah. Namun, citra misterius dan rahasia Freemasonry juga telah memberi makan spekulasi konspirasi. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan ekonomi dunia serta berperan dalam peristiwa-peristiwa sejarah besar. Klaim-klaim semacam ini cenderung tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak didukung oleh bukti konkret. Penting untuk dicatat bahwa Freemasonry bukanlah organisasi monolitik, terdapat berbagai organisasi masonik di seluruh dunia, masing-masing dengan pandangan, tujuan, dan aktivitas yang berbeda-beda. Sifat persaudaraan dan filosofis masih menjadi aspek penting dalam Freemasonry modern, dengan fokus pada perkembangan diri dan kontribusi positif kepada masyarakat. Pada akhirnya, meskipun Freemasonry telah memainkan peran penting dalam sejarah sosial dan intelektual, serta menjadi subjek spekulasi dan konspirasi, pandangan tentang kelompok ini bervariasi dan ada banyak pandangan yang berbeda tergantung pada sudut pandang dan sumber informasi yang Anda ikuti. Pandangan negatif terhadap Freemason telah ada selama berabad-abad dan telah bermacam-macam alasan di baliknya. Beberapa faktor yang telah berkontribusi terhadap pandangan negatif ini antara lain: 1. Kerahasiaan dan misteri. Freemason secara historis dikenal karena menjaga rahasia dan misteri terkait dengan ritual dan praktik mereka. Hal ini telah menciptakan kesan bahwa kelompok ini memiliki agenda tersembunyi atau melakukan aktivitas yang tidak jujur. Kerahasiaan ini seringkali memicu spekulasi konspirasi dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. 2. Pengaruh dan kekuasaan. Freemason dalam beberapa teori konspirasi dianggap memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat di belakang layar dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan media. Klaim semacam ini seringkali sulit untuk dibuktikan dan cenderung mengaburkan garis antara fakta dan fiksi. 3. Keterlibatan dalam peristiwa bersejarah. Dalam beberapa teori konspirasi, Freemason dituduh terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Revolusi Prancis atau pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Namun, klaim-klaim semacam ini seringkali tidak didukung oleh bukti yang kuat dan lebih mengandalkan spekulasi. 4. Persaudaraan eksklusif. Meskipun Freemason telah berusaha untuk menjadi inklusif dan membuka diri bagi orang-orang dari berbagai latar belakang, beberapa kelompok masonik tertentu dapat memiliki persyaratan keanggotaan yang eksklusif atau tertutup. Ini telah menimbulkan pandangan bahwa kelompok ini mungkin memiliki motif elit atau diskriminatif. 5. Kaitan dengan kepercayaan agama. Beberapa pandangan negatif terhadap Freemason juga berkaitan dengan persepsi bahwa organisasi ini dapat bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Dalam beberapa kasus, pandangan ini berakar dalam pandangan bahwa simbolisme dan ritual masonik bertentangan dengan keyakinan agama. 6. Sifat esoteris dan okultis.
Beberapa elemen simbolis dan ritual dalam Freemasonry memiliki akar dalam tradisi esoteris dan okultis, yang dapat memicu pandangan negatif dari mereka yang menganggapnya sebagai praktik atau filosofi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinan mereka. 7. Konflik politik. Pada beberapa titik dalam sejarah, Freemason telah terlibat dalam konflik politik atau gerakan kemerdekaan nasional, yang dapat menyebabkan pandangan negatif dari pihak-pihak yang berseberangan. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan konteks untuk mengatasi pandangan negatif terhadap Freemason. Penting untuk menghindari terjebak dalam teori konspirasi tanpa dasar dan mencari informasi yang akurat dan berimbang. Perlu diakui bahwa ada keberadaan kelompok Freemason di Indonesia. Meskipun Freemasonry tidak dianggap sebagai organisasi ilegal di Indonesia, namun keberadaannya cukup kontroversial dan terkadang menjadi subjek perdebatan di masyarakat. Keanggotaan dan aktivitas Freemason di Indonesia relatif tertutup dan tidak banyak diketahui oleh publik. Sejarah Freemasonry di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda, di mana kelompok ini diperkenalkan oleh para kolonialis Eropa. Pada saat itu, Freemasonry di Indonesia mungkin memiliki pengaruh yang berbeda dari yang ada di negara-negara lain, karena konteks sejarah dan budaya yang unik. Penting untuk dicatat bahwa pandangan terhadap Freemason di Indonesia bervariasi. Beberapa orang mungkin memiliki pandangan negatif atau mencurigai kelompok ini karena aspek-aspek kerahasiaan dan misteri yang terkait dengannya. Di sisi lain, beberapa individu mungkin melihatnya sebagai sebuah persaudaraan yang bermaksud baik dan memiliki nilai-nilai positif. Namun, informasi yang tersedia tentang keberadaan Freemason di Indonesia cenderung terbatas dan seringkali dikelilingi oleh kerahasiaan. Seiring dengan meningkatnya akses informasi dan perubahan sosial, pandangan masyarakat terhadap Freemasonry juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Penting untuk mendekati topik ini dengan pemahaman yang cermat dan mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang keberadaan dan peran Freemasonry di Indonesia. Sikap terhadap keberadaan Freemason dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang, nilai-nilai pribadi, dan pemahaman tentang organisasi ini. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu Anda merumuskan sikap terhadap keberadaan Freemason. 1. Penelitian dan pemahaman. Penting untuk melakukan penelitian yang objektif dan mendalam tentang Freemason sebelum membentuk sikap. Cari sumber informasi yang dapat diandalkan dan luaskan pengetahuan Anda tentang sejarah, tujuan, dan aktivitas organisasi ini. 2. Kehadiran lokal dan konteks. Pertimbangkan konteks lokal dan budaya di mana Freemason beroperasi. Apa yang berlaku di satu negara mungkin tidak berlaku di negara lain. Penting untuk memahami bagaimana Freemason dilihat dan diterima dalam masyarakat di tempat Anda berada. 3. Pemahaman nilai. Evaluasi bagaimana nilai-nilai dan tujuan Freemason sejalan dengan nilai-nilai Anda sendiri. Freemasonry menekankan pada aspek persaudaraan, pengembangan diri, dan kontribusi positif kepada masyarakat. Jika nilai-nilai ini sejalan dengan apa yang Anda hargai, Anda mungkin memiliki pandangan yang lebih positif. 4. Keragaman pendapat. Ingatlah bahwa pandangan tentang Freemason dapat bervariasi. Orang-orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda berdasarkan informasi yang mereka terima dan latar belakang budaya mereka. Penting untuk menghormati keragaman pendapat. 5. Tidak terjebak dalam konspirasi. Hindari terjebak dalam teori konspirasi atau informasi yang tidak berdasar. Seringkali, pandangan negatif terhadap Freemason dapat disebabkan oleh spekulasi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Berpegang pada fakta dan bukti yang jelas. 6. Diskusi terbuka. Jika Anda tertarik, pertimbangkan berdiskusi dengan anggota Freemason atau individu yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang organisasi ini. Diskusi terbuka dapat membantu Anda mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dan akurat. 7. Menghargai hak pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi apapun, termasuk Freemason. Menghargai hak pribadi seseorang untuk membuat pilihan mengenai keanggotaan dan keyakinan adalah sikap yang bijaksana. Penting untuk menjaga keseimbangan antara informasi yang akurat dan pemahaman pribadi Anda.
Sikap Anda terhadap keberadaan Freemason seharusnya didasarkan pada pemahaman yang baik dan dipenuhi dengan rasa hormat terhadap kebebasan individu dalam memilih asosiasi mereka. Nah, itu tadi bahasan teori konspirasi mengenai kelompok Freemason. Kalian bakalan takut gak sama kelompok ini? Tulis di kolom komentar.